Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita. Insyaallah kita akan belajar fikih Syafi'iyah dari dari matan kitab Safinatun Najah. Nanti kita akan belajar nanti kita akan belajar tentang fikih wudu dan fikih salat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, pentingnya sholat dan wudhu gitu ya. Karena salah satunya adalah nanti sholat ini akan menjadi amalan yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum semuanya dihitung, maka sholat ini menjadi hal yang dihitung pertama kali. Jadi jangan sampai kemudian ketika kita memudahkan sholat, memudahkan untuk meninggalkan sholat, karena ini adalah amalan yang paling utama dihisab nantinya. Jika baik gitu ya, jika sholatnya seseorang ini baik, maka semuanya dianggap baik sehingga dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika sholatnya ini buruk, maka akan dihisab amalan-amalan yang lainnya. Dan diantara ancaman bagi orang yang kemudian meninggalkan sholat ya, jadi kalau kita selalu mengerjakan sholat dengan baik gitu ya, maka insya Allah Allah menjanjikan surga Jannatul Naim, surga yang penuh kenikmatan, di mana surga itu memiliki banyak sekali nikmat, dan nikmatnya ini belum pernah terbayangkan oleh kita, belum pernah terlihat oleh kita. Semuanya nikmat itu ya. Di surga itu semuanya adalah kenikmatan, tidak ada kesengsaraan di surga. Yang adanya enak dan enak ya. Kalau makan juga sama-sama makan pisang, kalau di dunia ya, di surga juga ada pisang. Nah, pisangnya di surga itu sekali makan, kalau dimakan nanti gigitan pertama itu berbeda dengan gigitan kedua. Gigitan kedua itu menjadi lebih enak, gigitan ketiga lebih enak, sehingga tidak akan pernah merasa bosan mendapatkan kenikmatan di surga. Namun juga ada ancaman ini, ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat, yaitu orang yang meninggalkan sholat ini akan diancam dengan neraka sakor. Kalau di surga ada tingkatan-tingkatan naik ke atas itu, maka di neraka Jahim juga, neraka Jahanam itu juga ada tingkatan-tingkatan. Nah, neraka sakor ini adalah tingkatan yang keenam dari neraka, tingkatan ke bawah ya, yang keenam. Jadi dalam, semakin dalam keenam, tingkatan keenam ke bawah, dan ngeri sekali dia ketika seorang dimasukkan ke dalam neraka itu sudah ngeri sekali. Apalagi ini orang yang meninggalkan sholat. Dalam surat Mudaththir ini ayat 43 dan 48, ancamannya adalah dimasukkan ke dalam neraka sakor. Qalu lam nakul minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin gitu ya. Mereka para penghuni neraka sakor menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat gitu ya. Tanya, ternyata orang yang tidak sholat ini nanti akan dimasukkan ke dalam neraka sakor. Dan orang yang tidak mau membayar zakat, ini berbicara yang batil dengan orang yang membicarakan, dan kami dustakan hari pembalasan, mendustakan hari kiamat. Kemudian datang hari kematian, maka dia kelak akan dimasukkan ke dalam neraka sakor. Ada beberapa riwayat tentang panasnya api jahanam gitu ya. Dari riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, api yang dinyalakan oleh Ibnu Adam adalah 1 bagian dari 70 bagian dari panasnya api jahanam. Jadi api yang ada di bumi ini panasnya itu 1/70 gitu ya, 1/70, 1/70 kalinya. Jadi kalau panasnya api yang sekarang ya di dunia itu bisa membakar, bisa sampai membuat daging gosong, maka panasnya api neraka itu adalah 70 kalinya, 70 kali tingkatannya, lebih panas lagi. Maka dalam satu riwayat dikatakan kalau kita membakar sate ya, membakar sate itu kan biasanya
yang luar matang dulu baru yang dalam gitu. Tapi kalau panasnya neraka sakor itu ketika kena apinya itu langsung panas sampai ke jantung gitu, sampai hancur, bahkan tidak, karena panasnya itu tidak menyisakan apapun. Jadi pembakarannya itu benar-benar pembakaran yang sempurna sehingga habis. Setelah itu manusia dikembalikan lagi gitu. Orang yang meninggal dikembalikan wujudnya lagi, bakar lagi. Terus seperti itu di neraka sakor. Yang dirasakan hanyalah kemudian kesakitan ketika orang yang meninggalkan sholat ini. Dari hadis yang lain dari An-Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW bersabda, langsung saja artinya penduduk neraka yang paling ringan jadi siksaannya kalau orang yang meninggalkan sholat itu nanti disiksa di neraka sakor, neraka jahanam tingkatan yang ke-6 gitu ya, dari atas ke bawah terus sampai ke tingkatan yang ke-6. Maka ini adalah riwayat tentang orang yang paling ringan siksaannya di api neraka. Dari penduduk neraka yang paling ringan siksaannya di neraka adalah seorang yang memakai 2 sandal neraka yang memiliki 2 tali. Kemudian otaknya mendidih karena panasnya sebagaimana mendidihnya air di kuali. Orang tersebut merasa tidak ada orang lain yang siksanya lebih pedih dari siksanya, padahal siksanya adalah yang paling ringan di antara penduduk neraka. Ini orang yang masuk neraka itu yang paling ringan siksaannya itu kakinya itu ya, kakinya menempel pakai sandal dari api neraka gitu ya. Karena yang kena apinya itu hanya kakinya gitu ya, hanya kakinya, tapi panasnya itu sampai ke otak gitu ya. Bahkan otaknya ini sampai mendidih seperti air di kuali karena saking panasnya api. Jadi kalau kita mungkin tangan kita terkena api di dunia ini, tangan yang kiri tidak terasa ya. Tapi kalau api neraka ini nanti kakinya saja kena nempel gitu ya, nempel kakinya saja itu otaknya sudah mendidih. Jadi saking panasnya api neraka. Dan orang ini sudah merasa wah siksaannya berat sekali. Padahal itu siksaan yang paling ringan di neraka. Dalam riwayat yang lain, penduduk neraka yang paling ringan siksaannya adalah Abu Thalib yang memakai 2 sandal neraka dan membuat otaknya mendidih karena panasnya. Ini bapaknya Ali bin Abi Thalib ya, di sini disampaikan ketika meninggal dia karena beliau membela Rasulullah gitu. Bahkan kemudian ketika meninggal, jadi di hadis ini diceritakan meninggalnya itu kan tidak masuk Islam ya, sudah Rasulullah, tapi meninggalnya itu ditawarkan oleh Rasulullah untuk membaca syahadat, tapi tetap memilih menjadi orang-orang kafir Quraisy, mengikuti agama nenek moyangnya. Akhirnya Abu Thalib ini mendapatkan siksa yang paling ringan karena dia adalah orang yang kemudian selalu menolong di dunia, selalu menolong Rasulullah, dan akhirnya diberi siksaan yang paling ringan. Nah, siksaan yang paling ringan di api neraka adalah ini Abu Thalib ya, memakai 2 sandal neraka dan membuat otaknya mendidih karena panas. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua ya, saya dan anak-anak semua, keluarga kita semua terlindungi dari ngerinya api neraka, panasnya api neraka. Makanya mari kita perbaiki sholat kita, jangan sampai kemudian kita dimasukkan ke dalam neraka gara-gara sholat. Sebelum kita masuk ke bab sholat, maka kita akan membahas dulu terkait dengan wudhu ya. Ada faslun, ada fardunya wudhu atau rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua adalah al-ghuslul wajhi. Niat ini ada ulama yang niatnya itu ada dalam hati ya. Niat itu adalah dalam hati ketika kita memulai pekerjaan. Nah, itulah namanya niat. Dan boleh juga mengucapkan ya, nawaitu wudu'a gitu, untuk menghadirkan niat di dalam hati kita, biar
Kalau biasanya kita lupa ya, cuma bismillahirrahmanirrahim, itu enggak lupa niat. Padahal niat itu harus menyengaja dalam hati. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tidak kita niatkan, maka itu namanya tidak dalam hati kita tidak punya keinginan untuk melakukan, maka itu tidak niat gitu ya. Jadi niat itu adalah keinginan untuk melakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah di awal rukunnya ketika membasuh muka sambil berniat gitu ya, berniat dalam hati. Dan sebelumnya boleh untuk menghadirkan niat, para ulama membolehkan tadi mengucapkan misalnya niatnya diucapkan agar dari mulut itu masuk ke dalam hati dan dari hati kemudian memulai pekerjaan itu. Yang pertama adalah rukun. Ini adalah rukun, itu adalah suatu yang harus dikerjakan ya. Kalau tidak dikerjakan maka wudunya tidak sah itu. Bagian-bagian wudu ya. Pertama adalah niat, kemudian membasuh muka. Membasuh muka ini wajah ya, wajah semuanya sampai garis-garis batas tumbuhnya rambut gitu ya. Jadi ini juga Ustaz sering lihat ini ada anak-anak yang membasuh mukanya itu hanya depannya saja. Nah, ini tidak sah, rukunnya tidak dilaksanakan dengan sempurna. Padahal yang namanya wajah itu adalah semua muka kita ini ya, sampai batas-batas tumbuhnya rambut kemudian di bawah dagu ya. Dan kalau yang punya jenggot seperti Ustaz ini nanti diselan-selani atau jarinya dimasuk-masukkan agar airnya bisa masuk ke dalam jenggotnya gitu ya. Ghuslul wajhi itu yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga adalah ghuslu yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai siku, atau ma'al itu dengan sikunya. Jadi ini juga sering ya, ketika wudu anak-anak tergesa-gesa, sikunya ini tangannya basah tapi sikunya masih kering. Nah, ini tidak sah wudunya ya, karena rukunnya tidak dilakukan dengan sempurna. Jadi siku itu harus kena. Jadi batasnya adalah atasnya siku, tidak boleh di bawahnya siku. Sikunya harus basah. Ma'a itu dengan sikunya. Dengan sikunya harus basah semua, harus basah kena air. Jadi ya, dari siku kemudian sampai ke tangan. Kemudian rukun yang keempat adalah mashkhu syai'un min ra'si, menyapu sebagian kepala. Ini disunahkan juga, menyapu kepala dari depan ke belakang, ditarik ke belakang sampai tengkuk, kemudian ke depan lagi, masukkan telunjuk ke telinga, kemudian dibasuh telinganya. Nah, ini disunahkan seperti itu ya, membasuh kepala. Kemudian rukun yang keenam, walaupun ada beberapa ulama yang kemudian membolehkan hanya sebagian saja, sebagian rambut itu sudah sah wudunya. Tapi sunahnya kalau kita mau mencontoh Rasulullah adalah membasuh, mengusap dari depan ke belakang sampai tengkuk, kemudian masuk ke telinga. Nah, itu sunahnya, sempurnanya wudu. Kemudian yang kelima, ghuslul rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki sampai mata kaki kita. Itu jadi sama dengan siku ya, mata kaki harus basah semua, mata kakinya harus basah. Tidak boleh kalau kita membasuh batasnya mata kaki saja, tapi mata kakinya harus ikut basah semua. Jadi batasnya adalah atas mata kaki ya, sampai ma'a ka'baini, dengan dua mata kaki. Dan yang keenam, urut, tertib ya, tertib. Tidak boleh itu ya, wudu dari misalnya kaki dulu, tangan, wajah gitu. Kemudian itu enggak boleh. Urutannya harus urut itu ya, harus tertib dari niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, menyapu kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, tertib. Ini yang harus dikerjakan. Kalau wudunya tidak melakukan ini gitu ya, atau tadi membasuhnya tangan tidak dengan sikunya, atau sikunya masih kering, atau membasuh kakinya, mata kakinya masih kering, nah ini tidak sah, karena ini harus dilakukan, wajibnya ini menjadi wajib, rukun wudu itu ya. Jadi tidak boleh tidak dilakukan. Kalau kurang dari itu maka wudunya tidak sah.
Ya, ini tadi niat. Niat itu maksudnya adalah aniyatu qasdus syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa ma khaluhu al-qalbu wa talaffudhu biha sunnah wa waqtuha inda ghusli awali juz'i minal wajhi. Niat ini adalah menyengaja di dalam hati untuk melakukan suatu perbuatan bersamaan ketika melakukannya. Adapun mengucapkan niat tersebut hukumnya adalah sunnah. Waktunya adalah pertama kali membasuh muka. Maksudnya tartib itu apa? Ya. Alla yukudama hudwun ala khudwin. Adapun tertib, yang dimaksud dengan tertib itu adalah tidak mendahulukan satu anggota wudu terhadap anggota wudu yang lain. Nah, sebelum wudu kita akan masuk pembahasan tentang air. Air itu ada dua, yaitu ada air yang sedikit dan ada air yang banyak. Air yang sedikit ini adalah air yang kurang dari 2 kulah, dan air yang banyak adalah yang sampai 2 kulah atau lebih. Air yang sedikit akan menjadi najis jika kejatuhan najis ke dalamnya, sekalipun tidak berubah. Adapun air yang banyak maka tidak akan menjadi najis kecuali air tersebut berubah rasa, warna atau baunya. Jadi kalau kamu punya air 1 siwur, 1 gayung itu kan sedikit ya, 1 gayung sedikit, nah itu kok ketetesan najis, ada ayam atau ada cicak yang BAB di sana di dalamnya itu ya, nyemplung ke dalam siwur tadi itu ya, maka airnya itu menjadi najis walaupun tidak berubah dia, tidak berubah rasanya, warnanya atau baunya. Sedangkan kalau air banyak, air yang banyak, misalnya kolam gitu ya, kolam yang besar, itu selama tidak berubah rasanya, warnanya atau baunya, maka itu tidak menjadi najis ya. Misalnya ada kolam di depan rumah kita, itu kok kejatuhan najis ya, kejatuhan najis, tapi kok tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya, tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, maka itu tetap menjadi suci. Tapi kalau kejatuhan najis kemudian itu kok menjadi merubah warnanya atau merubah aromanya, rasanya, itu maka itu menjadi najis ya. Tapi kalau tidak berubah salah satunya ya, warnanya masih tetap bening, kemudian rasanya seperti air ya, air tidak ada rasanya, kemudian baunya tidak berbau, maka itu tetap suci walaupun terkena najis kalau airnya banyak itu ya. Ukuran 2 kulah gitu ya. Tadi batasnya kan kalau sedikit itu kurang dari 2 kulah gitu ya. Kalau banyak itu 2 kulah atau lebih. Ini dari hadis perkataan dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, apabila jumlah air mencapai 2 kulah maka tidak membawa kotoran atau tidak membuat menjadi najis. Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim dan Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini, sehingga ketentuan air harus berjumlah 2 kulah, bukan istihad para ulama tapi berdasarkan hadis tersebut. Maksudnya 2 kulah itu adalah ukuran volume air. Bahkan itu di masa Rasulullah sudah ada, bahkan 2 abad sudahnya para ulama di Baghdad dan di Mesir pun sudah tidak lagi menggunakan skala ukuran kulah. Mereka menggunakan ukuran ritel atau liter yang sering diterjemahkan dengan istilah kati. Sayangnya ukuran ritel ini tidak standar. Bahkan untuk beberapa negeri Islam sendiri 1 liter air antara orang Baghdad dan orang Mesir itu berbeda. Maka ukuran volume 2 kulah ini adalah sama dengan 500 ritel Baghdad. Kalau diukur dengan Mesir jumlahnya berbeda ini ya. Kalau sekarang bisa kita simpulkan ya dari pendapat ulama tadi bahwa yang namanya 2 kulah itu adalah sejumlah 270 liter.
atau 0,27 meter persegi. Jadi tidak kalau kamu punya kolam panjang lebar tingginya 1 meter, itu sudah 2 kolah ya, 0,27 meter persegi itu. Jadi kalau sudah 270 liter ini, maka sudah tidak, walaupun banyak itu terkena najis tapi tidak berubah warnanya, rasanya, maka itu tidak menjadi najis. Tapi kalau kurang dari itu, satu gayung gitu ya, satu gayung kecil itu terkena najis, maka akan menjadi najis. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang syarat wudhu ya. Kalau tadi rukun itu yang harus dilakukan. Kalau syarat itu syarat-syaratnya agar kalian, misalnya kalian mau masuk sekolah gitu ya, maka syarat-syaratnya ini harus dipenuhi agar bisa diterima di sekolah. Maka wudhu juga sama, wudhu ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Yang pertama, orangnya harus beragama Islam. Kalau orang kafir walaupun wudhu ya, orang non-Islam walaupun wudhu, itu wudhunya tidak sah. Kemudian yang kedua, tamyiz atau cukup umur dan berakal. Maksudnya tamyiz itu bisa membedakan mana kanan mana kirinya gitu ya. Sudah berakal, maka ini menjadi syaratnya wudhu. Dan suci dari haid dan nifas ya, tidak sedang haid dan nifas. Haid itu darah bulanan perempuan, kalau nifas itu adalah darah setelah melahirkan. Makanya kalau ibu kalian misalnya tidak sholat setelah melahirkan, itu ada namanya nifas, itu boleh gitu ya. Dan orang yang haid dan nifas ini tidak sah wudunya karena syaratnya tidak dipenuhi ya. Kemudian yang keempat, wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal bashar, atau bersih dari segala sesuatu yang bisa menghalangi sampainya kulit ke air. Misalnya ada kutek gitu ya, maka ketika kamu mau wudhu, kuteknya harus dibersihkan dulu. Kalau ada yang cat atau apa menghalangi sampainya air ke kulit, maka harus dibersihkan dulu. Ini ya, jadi harus dibersihkan dulu, ini syaratnya. Kemudian berikutnya, wa alla yakun 'alal uswi ma yukhayyirul ma, ya. Tidak ada suatu yang di salah satu anggota wudhunya yang merubah keaslian air gitu ya. Jadi kan yang digunakan untuk wudhu itu airnya sedikit, maka jika ada najis yang nempel di kulitmu, nah itu dibersihkan dulu sebelum kamu berwudhu gitu ya. Nanti kalau masih ada najis di tanganmu misalnya ya, kemudian kamu dengan wudhu, nah itu harusnya dibersihkan dulu. Nah, dibersihkan dulu agar tidak merubah airnya dari tetap suci ya, kesucian airnya. Kemudian yang keenam, wala ilamu bi fardiyatihi, dan mengetahui bahwa hukum wudu tersebut adalah wajib ya. Kalau sholat itu wajib, maka syarat untuk melakukan sholat itu menjadi wajib, dan wudu itu menjadi wajib gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, tidak boleh berkeyakinan bahwa salah satu dari fardu-fardu wudhu yang 6 tadi gitu ya, hukumnya sunnah. Jadi yang 6 itu harus itu diyakini bahwa itu wajib gitu ya. Tidak boleh diyakini itu sunnah gitu ya. Ini menjadi syaratnya. Kemudian yang ke-8, airnya harus suci. Nah, maksud air yang buat berwudhu itu harus suci. Kemudian yang ke-9, masuk waktu. Ini khusus ya, nanti untuk yang 9 ini masuk waktu sholat, dan 10 terus menerus. Ini adalah khusus buat orang yang mudawamil hadas gitu ya. Mualah itu, wal mualatu liddaimil hadas, atau orang yang terus-terus tidak boleh menunda dalam mengasuh anggota wudhu sampai anggota wudhu yang di bawah sebelum mengering. Ini adalah khusus orang yang misalnya dia punya penyakit yang kentut terus terus berhadas, maka ini adalah harus ketika mau sholat gitu ya. Ini orangnya tuh kok punya sakit kentut terus gitu ya, kentutnya tidak berhenti gitu ya, tidak berhenti. Nah, ini
Wudhunya adalah harus ketika sudah masuk waktu sholat, kemudian harus langsung gitu ya, membasuh muka, tangan, kepala itu harus langsung, tidak boleh ditunda-tunda, harus langsung sampai selesai, kemudian langsung sholat. Ini adalah khusus untuk orang yang hadasnya langgeng, hadasnya terus-menerus. Dan walaupun kalau sudah melakukan itu, misalnya sholat kok ngentut-ngentut, itu sudah sah, karena memang itu udzur ya, udzur sakit, dan itu syaratnya harus sudah masuk waktu sholatnya dan mualah dengan terus-menerus, lakukan terus-menerus, tidak boleh menunda ketika membasuh air wudhunya. Selanjutnya yang membatalkan wudhu itu ada 4. Yang pertama adalah keluar salah satu dari dua depan ya, alat keluar depan dan belakang, misalnya kentut atau pipis, itu membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua, hilang akal seperti tidur dan lain-lainnya, kecuali tidur dalam keadaan duduk yang mantap, tidak dengan merapatkan duduk di tanah, misalnya sholat Jumat itu ya, duduk rapat, itu walaupun agak ngantuk-ngantuk itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau hilang akalnya itu karena tidur atau tidur sengaja tiduran, maka itu membatalkan wudhu. Kemudian yang ketiga adalah bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan dewasa yang bukan mahramnya tanpa ada penghalang, bukan orang tuanya, bukan anaknya, bukan keponakannya itu ya, maka itu bukan kakeknya, mahram ya. Orang-orang yang mahram ini, kalau mahram tidak apa-apa, tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau bukan mahramnya, maka ketika bersentuhan antara kulit laki-laki dewasa, antara perempuan dan laki-laki, maka itu bisa membatalkan wudhu. Kemudian yang keempat adalah menyentuh kemaluan atau yang depan atau belakang, maka itu akan dengan telapak tangannya. Telapak tangan itu yang putih ya, bukan yang sebaliknya. Kalau sebaliknya tidak membatalkan wudhu, tapi yang depannya yang berwarna putih ini maka akan membatalkan wudhu. Ya, yang harus atau yang tidak boleh dilakukan orang yang tidak berwudu, yaitu sholat. Jadi kalau mau sholat kita wajib berwudu, tidak boleh sholat tanpa wudu. Tawaf ini harus berwudu, keliling Ka'bah 7 kali itu ya. Kalau mau haji maka kita mau tawaf, wudu dulu. Kemudian menyentuh mushaf Al-Quran dan membawa mushaf Al-Quran. Ini mushaf itu kalau terjemah gimana ya? Kalau terjemah itu, terjemah Al-Quran yang ada terjemahannya itu dikatakan tafsir ya, dinamakan tafsir karena penjelasannya lebih banyak daripada mushafnya. Yang mushaf yang namanya mushaf itu yang hanya tulisan Al-Quran saja, itu menyentuhnya harus dengan atau dalam keadaan berwudu. Kemudian kita masuk bab sholat, kitabus sholat. A'darus salu isnani an-naum wa nasyan. Orang tidak boleh tidak sholat itu boleh karena 2 hal ya. Yang pertama tidur. Jadi kalau kamu sedang tidur adzan ya, tahu-tahu sudah kok sudah waktunya sholat, kelewat waktunya sholat, maka segera kamu melaksanakan sholat ketika kamu bangun gitu ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang lupa, aku sudah sholat belum. Ketika nanti sudah ingat, maka kemudian dia harus segera melaksanakan sholat. Syaratnya sholat, yang pertama harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian yang kedua, suci pakaian, badan dan tempatnya dari najis. Jadi badannya harus suci, tempat badannya juga harus suci, pakaiannya harus suci, dan tempatnya juga harus suci dari najis.
Kemudian yang ketiga, menutup aurat atau wasyartul aurat, menutup auratnya, aurat laki-laki dari atas pusar ya, sampai bawah dengkul gitu ya. Kalau kamu laki-laki kemudian sholat gitu ya, sholat, maka kamu harus menutup, kalau yang minimalnya adalah dari pusar sampai ke lutut itu sudah boleh sholat, tapi kurang sopan ya, kurang sopan. Tapi kalau misalnya kamu hanya menemukan kain itu maka itu sah untuk sholat gitu ya, menutupi aurat dari auratnya laki-laki dari pusar sampai lutut ya, dari atas pusar dia, pusarnya nggak boleh kelihatan dan lututnya juga nggak boleh kelihatan. Maka ini kalau kamu juga jalan-jalan, ini anak-anak laki-laki pakai celana itu, kalau celananya di atas dengkul maka ini masih menampakkan auratnya. Nah kalau perempuan, aurat di dalam sholat ini yang ya semuanya harus tertutup ya, kecuali wajah dan telapak tangan gitu ya. Auratnya perempuan ketika sholat adalah yang semuanya harus ditutup kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian adalah menghadap ke kiblat. Nah, menghadap ke kiblat ini adalah syarat sholat. Wa dukhulul waktu, dan masuk waktunya sholat. Jadi nggak boleh sholat belum masuk waktu duhur, kamu sholat duhur, itu tidak boleh ya. Harus masuk waktu sholat. Ini syaratnya. Kemudian mengetahui rukun-rukun sholat, apa yang menjadi wajib-wajibnya sholat, fardu-fardunya sholat. Dan tidak meyakini bahwa di antara rukun sholat ini sebagai sunnah. Ini adalah syarat-syaratnya sholat. Dan menjauh wajtinabul mubtilat, yaitu menjauh semua yang membatalkan sholat. Rukunnya sholat apa? Nah, yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua takbiratul ihram, jadi harus mengangkat tangan dan mengucapkan Allahu Akbar, itu wajib ya. Niatnya juga wajib. Kalau tidak niat maka sholatnya tidak sah. Dalam hatinya tidak niat untuk sholat, tinggal sholat itu, maka tidak sah sholatnya. Kemudian takbiratul ihram sambil mengucapkan Allahu Akbar itu hukumnya juga wajib, karena ini syaratnya sholat. Berdiri bagi yang mampu, al-qiyamu ala qadiri fil fardi, berdiri bagi sholat yang mampu berdiri pada sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah ini walaupun mampu berdiri boleh sambil duduk itu, tapi pahalanya setengah dari yang sholat berdiri. Membaca Fatihah ini adalah rukun sholat, tidak boleh. Jadi kamu tidak boleh sholat tanpa membaca Fatihah, harus membaca surat Fatihah. Rukuk, yang kelima ini rukuk itu juga fardunya sholat. Tumakninah, diam sejenak dalam rukuk. Jadi ketika rukuk itu harus berhenti sejenak, tidak boleh langsungan itu ya, tidak boleh langsungan. Jadi ketika rukuk langsung berdiri itu tidak boleh, tapi harus berhenti sejenak, krek sampai tulang punggungnya itu tertata, maka itu kemudian kalian harus berhenti ya, berhenti sejenak, berhenti sebentar. Nah ini harus dilakukan, namanya tumakninah, ini menjadi rukunnya. Kalau tidak tumakninah maka tidak sah. Berdiri atau i'tidal setelah rukuk ini juga harus tumakninah ya. Kalau enggak tumakninah enggak sah juga. Sujud juga harus tumakninah atau diam sejenak. Kemudian duduk di antara dua sujud, dan di antara duduk dua sujud ini juga harus tumakninah. Dan yang terakhir adalah tasyahud akhir. Bukan ya, belum terakhir. 13 adalah tasyahud akhir. Kemudian yang ke-14 duduk di waktu tasyahud akhir. Kemudian membaca tahiyat itu wajib. Kemudian bersolawat kepada Nabi ketika tasyahud akhir juga wajib, dan salam. Yang terakhir harus tertib, harus urut, tidak boleh mendahulukan yang misalnya sujud sebelum rukuk, itu enggak boleh ya. Jadi harus urut sesuai dengan urutan yang harus dilakukan, tidak boleh diwolak-walik urutannya sholat.
Apa yang membatalkan sholat? Tabtulus sholat bi arba'a asyara khoslah. Yang pertama adalah berhadas, kencing, pipis, atau kemudian kentut, BAB, itu juga menyebabkan seorang batal sholatnya. Yang kedua, terkena najis jika tidak dihilangkan seketika tanpa memegang najis tersebut. Jadi kena najis gitu ya, kemudian kok najisnya itu nempel ini, maka sholatnya batal. Tapi kalau najis itu kemudian bisa dihilangkan, maka ini tidak batal sholatnya itu ya. Yang ketiga, terbuka auratnya jika tidak segera ditutup. Jadi kalau ada angin kemudian langsung ditutup itu tidak batal. Tapi kok terbuka itu terusan ya, terus itu terbuka, maka salatnya jadi batal. Kemudian yang keempat, mengucapkan dua atau satu huruf yang disengaja untuk selain ucapan sholat, maka ini termasuk membatalkan sholat. Walaupun satu dua huruf yang dapat dipahami, misalnya gitu ya, atau itu tetap tidak boleh dan itu membatalkan sholat. Makan walaupun dengan sedikit ya, misalnya di gigimu ada makanan sedikit kemudian kamu sengaja ini maniman tak makan aja, tak telan, itu enggak boleh ya, tak boleh dimakan. Ini karena makan itu nanti akan membatalkan wudu, membatalkan sholat. Makan yang banyak gimana sholat makan banyak? Makan yang banyak ini membatalkan sholat ya. Jadi kalau sholat kamu ada roti di samping kamu kemudian kamu makan, itu batal ya sholatnya. Kemudian bergerak dengan tiga gerakan berturut-turut. Misalnya di tangannya digerak-gerakan berturut-turut banyak, itu menjadi pembatal sholat. Melompat yang merusak sholat ini juga membatalkan sholat. Memukul orang mau sholat, ada orang yang sedang marah di sampingnya kemudian memukul, ini membatalkan sholat juga. Kemudian menambah rukun gerakan dengan sengaja, misalnya sholatnya sujudnya ping 3 satu rakaat ping 3, itu membatalkan sholat ini karena menyengaja menambah rukun gerakan sholat. Lebih cepat dan lebih lambat 2 rukun sholat dari imam dengan tanpa udzur. Jadi imamnya sudah 2 rukun sekaligus gitu ya, kamu masih tertinggal, misalnya kamu berdiri, imamnya sudah rukuk, sudah i'tidal, kemudian sudah sujud, kamu kok masih berdiri, itu nanti batal sholatnya ya, tanpa adanya udzur, kecuali ada udzur. Kemudian yang ke-12, berniat menghentikan sholat. Berniat saja itu sudah membatalkan sholat. Aku rek mandekah gitu. Misalnya mau sholat, nanti nek hujan saya mau sholat, nanti nek pendengar hujan saya mau sholat. Ini nggak boleh gitu ya. Saya mau berhenti, maksudnya ketika saya mau sholat, tapi nanti kalau pas ada kok hujan saya mau berhenti, nanti mau ngambil jemuran dulu. Ini tidak boleh, ini membatalkan sholat. Ini maksudnya menggantungkan sholatnya dengan suatu hal, misalnya jika ada orang datang aku akan membatalkan sholat. Makanya kemudian ketika Rasulullah ada orang yang datang mengucapkan salam, itu Rasulullah membalasnya kadang dengan isyarat gitu ya, dengan isyarat. Ini tidak kalau menyengaja itu ya, kalau ada orang yang datang ini nggak boleh, sholatnya tidak sah. Kemudian ragu-ragu dalam menghentikan sholat, antara diteruskan atau dihentikan, ini sudah batal. Nah, demikian mungkin yang bisa Ustaz sampaikan untuk kajian Safinatun Najah, kitab Safinatun Najah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.